Ini adalah akhir kisah hidup yang tragis, di mana seorang model cantik, jasadnya ditemukan dalam keadaan terpotong-potong. Bahkan ada bagian tubuhnya yang sudah menjadi sup daging dalam sebuah panci besar. Ini adalah kisah Abby Choi. Assalamualaikum, hai, thank you matur suwun udah klik video ini. Saya Bre Ahmad dan kalian sedang menyaksikan Bre Alkisah. Kisah yang akan kita bawakan kali ini, ini gimana ya? Pada saat awal-awal aku tahu berita ini, ngeri banget, geng. Gimana enggak? Karena ada seorang model cantik yang dibunuh oleh keluarga mantan suaminya. Enggak cuma dibunuh, karena mayatnya sampai dipotong-potong. Sampai-sampai nih ada beberapa bagian tubuhnya yang dimasak menjadi sup daging, sampai dikasih wortel sama lobak hijau. Coba bayangin. Nah, gimana cerita selanjutnya? So, nggak usah banyak ribet, let's go. Sat. Nah, mungkin dari beberapa kalian udah pada dengar berita soal Abby Choi. Dan sebelum lanjut ke kasus kematian Abby Choi, kita lihat dulu background seorang Abby Choi. Siapa sih sebenarnya Abby Choi? Jadi, geng, Abby Choi ini adalah seorang sosialita sekaligus model yang cantik asal Hong Kong. Jadi, dia ini lebih tepatnya bisa dibilang influencer juga, model juga, tapi lebih tepatnya ia adalah seorang sosialita kaya raya. Keluarganya aja mempunyai perusahaan di bidang konstruksi, yang mana bisa dilihat kalau Abby Choi adalah terlahir dari keluarga dengan background yang kaya raya. Bahkan circle Abby Choi adalah orang-orang ternama bukan hanya dari Hong Kong tapi di seluruh dunia, karena ia juga pernah menjadi cover sebuah majalah besar seperti majalah Elle, majalah Vogue, dan ia juga pernah berfoto bareng seorang produser musik, Pharrell Williams. Nah, jadi sudah sangat jelas kalau Abby Choi ini adalah seorang sosialita, model, cantik, teman-temannya orang-orang high class semua. Maka dari itu berita kematiannya sangat menggemarkan di Hong Kong. Bukan hanya di Hong Kong, bahkan sampai di dunia, bahkan sampai di Indonesia. Terus Abby Choi ini kita akan mulai dari awal ketika ia menikah. Jadi, geng, Abby Choi menikah pada saat ia berumur 18 tahun dengan seorang lelaki bernama Alex Kwong. Tapi Mas Alex Kwong ini orangnya males-malesan, gak mau kerja, pengangguran. Dan selama pernikahannya dengan Abby Choi lah yang menjadi tulang punggung keluarga. Abby Choi yang menafkahi Alex Kwong. Tapi tidak lama, bahtera pernikahan Abby Choi dengan Alex Kwong tidak bertahan. Akhirnya mereka bercerai. Ya mungkin Mbak Abby Choi-nya sebah kali ya, punya suami gelundung gak mau kerja. Lalu beberapa tahun kemudian Abby Choi menikah lagi dengan seorang lelaki tampan yang bernama Chris Tam. Nah, si Chris Tam ini lebih tajir dari Abby Choi, gengs. Kan tadi Abby Choi itu orangnya tajir, Mas Chris Tam ini lebih tajir. Gimana gak tajir coba? Orang Chris Tam ini punya jaringan restoran bernama Tanjai Yunnan Mixian, di mana cabang dari restorannya ini tersebar di Cina, di Australia, di Singapura, dan juga di Jepang. Tapi pernikahan Abby Choi dan Chris Tam ini cuma sebatas pernikahan yang bisa dibilang kayak nikah siri lah. Sah di mata agama tapi tidak tercatat secara resmi di KUA Hong Kong sana. Dan dari pernikahannya dengan Chris Tam, Abby Choi dikaruniai 2 orang anak. FYI, pernikahan Abby Choi dengan Alex Kwong yang tadi juga dikaruniai 2 orang anak. Jadi totalnya Abby Choi mempunyai 4 orang anak. Namun begitu, Mas Chris Tam ini orangnya baik. Dia juga menyayangi anaknya Abby Choi. Hasil dari pernikahan sama Mas Alex itu seperti
anak ia sendiri. Ia juga sayang, tidak hanya dengan anaknya sendiri, tapi dengan anaknya Ebi Choi, dengan Alex. Mas Kristen juga sama-sama sayang. Masuk Mas Kris. Tidak cuma Mas Kristen yang baik, tapi Mbak Ebi Choi juga sama baiknya. Gimana enggak? Si mantan suaminya, Alex Kwong tadi, meskipun ia sudah menikah dengan Kristen, Mas Alex juga masih dikasih jatah. Maksudnya masih diberi nafkah, masih dikasih uang bulanan. Bahkan Alex Kwong masih diberi tempat tinggal berupa sebuah apartemen, yang mana tidak cuma Alex Kwong, tapi juga keluarga Alex Kwong, yang notabene adalah mantan mertua dari Ebi Choi. Jadi bapak ibu Alex Kwong sampai si Alex Kwong itu masih dinafkahi oleh Ebi Choi. Bahkan kakak dari Alex Kwong, yaitu Anthony Kwong, juga diberi pekerjaan oleh Ebi Choi menjadi sopir pribadinya. Kurang baik apa lagi coba? Jadi ya klop nih, orang baik ketemu orang baik. Kristen udah ganteng, tajir, baik, ketemu Mbak Ebi Choi yang tajir, cantik, baik pula. Tapi ya itu tadi, kadang-kadang orang baik saking baiknya sering dimanfaatin, gengs. Ya seperti keluarga Alex Kwong ini, sudah ditolong, dikasih nafkah, dikasih tempat tinggal, bukannya terima kasih. Allah malah Jadi awal permulaan masalah ini adalah ketika Ebi Choi ingin menjual apartemen yang ditinggali oleh keluarga Alex Kwong, di mana apartemen itu adalah memang hak milik Ebi Choi. Dulu Ebi Choi yang beli, bukan Alex Kwong. Tapi pada saat itu ketika beli, memang Ebi Choi mengatasnamakan apartemennya tersebut atas nama ayah dari Alex Kwong, yaitu Kwong Kao. Tapi kenapa ya Ebi Choi ingin menjual apartemennya ya? Padahal saat itu Ebi Choi sedang tidak terlilit masalah keuangan. Oh, mungkin Kristen cemburu kali. Ya gimana ya? Seorang suami yang istrinya masih berhubungan baik dengan mantan suaminya, bahkan dengan keluarga suaminya, bisa saja kali ada rasa-rasa cemburu-cemburu dikit gitu. Atau banyak juga wajar kan. Tapi niatan Ebi Choi untuk menjual apartemennya tersebut mendapat penolakan dari Alex dan juga keluarganya. Padahal Ebi Choi sudah berniat baik, mereka masih akan diberi tempat tinggal oleh Ebi Choi. Mereka akan dicarikan tempat atau apartemen yang lain yang mungkin harganya lebih murah, tidak semewah apartemennya yang sekarang. Tapi kan ya yang namanya orang numpang, orang ditolong, harusnya mereka bersyukur dong. Udah baik masih diberikan tempat tinggal oleh Ebi Choi. Tapi keluarga Alex Kwong memang keluarga yang aneh sih. Mereka tidak terima kalau Ebi Choi menjual apartemennya. Mereka tidak terima juga kalau mereka disuruh pindah. Dan setelah itu, keluarga Alex Kwong merencanakan untuk menghilangkan nyawa Ebi Choi. Pada tanggal 21 Februari 2023, seperti biasa Ebi Choi ingin menjemput anaknya di sekolah. Siang hari ia diantarkan oleh sopirnya, yaitu Anthony Kwong, ya kakaknya si Alex Kwong tadi. Tapi ketika di tengah perjalanan sebelum sampai di tempat sekolah anaknya, tiba-tiba Anthony Kwong berbelok ke arah lain dan Ebi Choi dibawa ke sebuah rumah, di mana di rumah tersebut sudah ada Alex Kwong dan juga Kwong Kao. Ternyata rumah itu memang sengaja disewa oleh bapaknya si Alex, Kwong Kao, seharga kurang lebih ya 9 juta rupiah lah untuk rencananya ini. Pada awalnya Ebi Choi kaget, loh kenapa ini? Kok aku dibawa ke sini? Kok ada mantan suamiku, ada mantan mertuaku juga. Sempat terjadi percekcokan antara Ebi Choi dengan Alex Kwong.
Hingga akhirnya terjadi juga pemukulan fisik sampai menyebabkan Eby Choi hilang nyawa. Dan untuk menghilangkan jejak, tubuh Eby Choi yang sudah tidak bernyawa itu dipotong-potong. Sebagian dimasukkan di dalam kulkas, lalu beberapa bagian lagi dimasukkan ke dalam wadah plastik dan dibawa oleh Anthony Kwon. Entah ini Anthony atau Alex, karena di CCTV tidak terlalu jelas wajahnya, tapi disinyalir ini adalah Anthony Kwon karena Anthony Kwon yang biasa membawa mobilnya si Eby Choi. Dan potongan tubuh Eby Choi yang dibawa oleh Anthony Kwon ini akan dibuang di sebuah pemakaman apa ya. Besoknya Kristen, suami Eby Choi, yang mana ia khawatir dengan kabar istrinya, ia melapor ke polisi karena istrinya tak kunjung pulang. Nah, lalu polisi gercep, sat bertindak. Kan udah biasa kalau Eby Choi setiap hari menjemput anaknya. Di tracking lah di CCTV, terlihat kalau Eby Choi pada saat itu dijemput oleh Anthony Kwon. Lalu mereka menuju ke sebuah rumah. Meluncurlah polisi ke sana. Cus. Sesampai di rumah itu, polisi langsung menggeledah dan menemukan ada potongan kaki manusia di dalam kulkas. Polisi langsung curiga kalau ini adalah potongan kaki Eby Choi. Lalu kemudian ditemukan juga sebuah daging cincang di sebuah panci kecil. Namun awalnya kepala Eby Choi dan beberapa bagian tubuh yang lain belum ditemukan. Tapi tidak selang beberapa lama, kepala Eby Choi dan beberapa tubuh yang belum ditemukan akhirnya ketemu juga. Dan di panci tersebut, panci yang berisikan daging cincang tersebut ternyata sudah dibumbui, gengs. Sudah dimasak. Sudah ada potongan wortel dan juga lobak hijau. Dan ternyata mereka, para pelaku itu memang sengaja memasak tubuh Eby Choi untuk menghilangkan jejak, untuk menghilangkan darah, dan agar terlihat seperti memang sup daging. Dan pada saat ditemukan, gengs, itu di pancinya ada lemak-lemak yang menempel di permukaan panci, ya, seperti emak kita lah kalau masak daging di panci terus sudah dingin, itu kan ada lemak-lemaknya tuh yang sudah mengering di permukaan panci. Nah, kira-kira seperti itu. Menurut keterangan polisi, semua itu memang sudah direncanakan oleh keluarga si Alex, karena di dalam rumah tersebut juga ditemukan buah gergaji listrik, alat giling daging, dan juga gunting, juga sarung tangan. Gimana ya? Kok bisa manusia sekecil itu? Padahal udah ditolong, udah dikasih tempat tinggal, udah dikasih nafkah tiap bulan. Kok tega-teganya gitu loh seperti itu. Ini kalau pepatah Jawa mengatakan wis ditulung malah mentung, sudah ditolong malah mukul. Ini tidak hanya wis ditulung malah mentung, wis ditulung malah membunuh, malah memotong-motong, malah dimasak. Tapi kemungkinan besar Alex Kwon melakukan hal ini memang semata-mata untuk mengeruk harta warisan dari Eby Choi. Kan memang mereka nikah secara sah di mata hukum dan agama. Sedangkan pernikahannya dengan Kristen cuma sah di mata agama. Jadi bisa diambil kesimpulan kalau misalnya si Eby Choi meninggoy, harta warisan Eby Choi akan jatuh ke tangan anak-anaknya. Karena anak-anaknya masih di bawah umur, tentulah bapaknya si Alex Kwon yang akan menguasai harta warisan dari Eby Choi. Tapi bagaimanapun alasannya, tetap Alex Kwon wedan, mas. Nah, pada saat kejadian itu, guys, ternyata tetangga-tetangga dari rumah tersebut itu sebenarnya juga dengar ada suara kegiatan di dalam rumah tersebut. Ada suara orang lagi motong-motong sesuatu. Ya, tapi mungkin mereka ngiranya lagi motong meja atau motong kaki meja atau motong apa. Nggak taunya motong kaki orang. Awal kasus ini mulai terungkap, polisi menetapkan 4 tersangka, yaitu Alex Kwon 28 tahun,
Anthony Kwong 31 tahun, Kwong Kao yaitu bapaknya Alex 65 tahun, dan Jenny Lee ibunya Alex 63 tahun. Memang pada saat kejadian Jenny Lee tidak ikut mengeksekusi, tapi Jenny Lee tahu rencana suami dan anak-anaknya untuk menghilangkan nyawa Abby Choi. Dan setelah 4 tersangka tersebut, ada tersangka baru lagi, seorang wanita 47 tahun bernama Wunu. Ia adalah seorang terapis spa yang ternyata adalah langganannya Kwong Kao. Kwong Kao senenge pijet plus-plus tawe, yang membantu Alex Kwong untuk bersembunyi. Nah, jadi awalnya kan memang yang ketangkep adalah Kwong Kao dan Anthony Kwong. Si Alex sempat melarikan diri dan dibantu oleh si Wunu ini, langganannya Kwong Kao ini. Tapi walaupun begitu, ujung-ujungnya Alex Kwong juga ketangkep, di mana ia ketangkep di sebuah dermaga pada saat ia ingin melarikan diri. Dan Alex Kwong pada saat melarikan diri, ia juga membawa uang sejumlah 500.000 Hong Kong dolar atau senilai 972 juta rupiah, dan juga beberapa jam tangan mewah. Dan otak dari serangkaian kejadian ini tersebut adalah Kwong Kao, bapaknya si Alex. Padahal bapaknya si Alex ini adalah mantan seorang polisi, yang mana kalau dipikir-pikir harusnya ia tidak bertindak sekasar ini. Maksudnya ia bisa memikirkan lah, karena ia seorang mantan polisi. Ia harusnya kan tahu bagaimana cara kerja polisi, bagaimana cara polisi menyelidiki sebuah kasus. Tidak main-main asal habis nyawa, potong-potong, hilangkan jejak. Tapi bisa jadi Kwong Kao merasa aman karena di beberapa kasus sebelumnya Alex Kwong yang merupakan seorang pengangguran ini sering terlibat kasus penipuan atau bahkan utang piutang. Dan beberapa kali juga Alex Kwong atas pertolongan Kwong Kao yang mempunyai orang dalam oknum ya, bisa terbebas dari jeratan hukum. Maka bisa jadi Kwong Kao merasa bahwa nanti jika aku menghabisi nyawa Abby Choi, aku akan terbebas dari hukum. Oh, ternyata menghabisi nyawa seseorang tidak cukup dengan kekuatan orang dalam, oknum. Nah, itulah guys kisah tentang Abby Choi, seorang sosialita sekaligus model yang cantik. Bukan hanya model yang cantik, tapi model yang sangat baik hati, dengan akhir hidup yang sangat mengenaskan. Dan buat Mas Kristem, semoga tabah ya Mas ya. Dan katanya Mas Kristem juga berjanji akan merawat anak-anak dari Abby Choi sebagaimana ia merawat selama ini. Mereka akan disayangi oleh Kristem selayaknya seorang anak. Pilu sekali sebenarnya, gengs. Oke, kita tutup videonya sampai di sini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menyaksikan sampai akhir. Like kalau kalian suka video ini, dislike aja kalau nggak suka, tapi tolong subscribe. Dan semoga kalian bisa menikmati video ini sambil gelundang-gelundung ataupun sambil rasan-rasan tonggo. Dan saya Bre Ahmad pamit undur diri. Assalamualaikum, bye.